Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang para murid memberitahu siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak para tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Dalam praktek hidup kita di gereja Katolik, ada beberapa kata atau istilah yang pernah kita dengar. Yang pertama adalah pembaharuan perkawinan, yang kedua adalah penyegaran perkawinan. Nah, biasanya kalau pembaharuan perkawinan itu dilangsungkan untuk mereka yang menikah di luar gereja. Menikah di luar gereja artinya tidak dihadiri imam pada waktu itu dan tidak dihadiri dua saksi. Berarti tata peneguhannya bukan tata peneguhan Katolik. Nah, jenis-jenis perkawinan itu kemudian perlu dibaharui supaya bisa kembali dalam pangkuan gereja Katolik. Sementara itu ada istilah penyegaran. Nah, penyegaran itu bisa dilakukan setiap tahun, utamanya gereja-gereja yang mengadakan perayaan atau peringatan ulang tahun pernikahan. 1-2 minggu yang lalu, 1 minggu ya, kalau nggak salah paroki kita juga mengadakan penyegaran janji nikah, penyegaran pernikahan. Janjinya sama, orangnya sama. Jadi jangan harap kalau yang namanya penyegaran atau pembaruan itu pasangannya sudah berbeda. Tetap tidak bisa ditukarkan tetangganya atau adiknya atau kakaknya atau temannya teman gitu, nggak bisa. Orangnya sama. Hanya dalam penyegaran janjinya diulangi lagi. Sementara di pembaruan diadakan karena belum pernah mengucapkan janji. Baik penyegaran mau pembaruan sama-sama. Pasangan itu tetap ingin menjalani hidup bersama. Nah, hal ini ingin saya masukkan dalam kisah bacaan pertama. Allah mengadakan pembaharuan janji. Dengan siapa? Dengan umat yang dipilihnya.
Siapa umat yang dipilihnya itu? Bangsa Israel. Mengapa perlu dibaharui janjinya? Umat Allah ini atau bangsa Israel ini kerap kali melakukan dosa dan bahkan melanggar janji yang dulu pernah Allah katakan kepada nenek moyang mereka, sepertinya tidak lagi ditaati oleh generasi atau cucu, buyut, canggah dan seterusnya. Maka Allah perlu membaharui janji itu. Apa janjinya? Bahwa kitab Taurat akan diletakkan dalam batin umat yang Dia kasihi, diletakkan di batinnya. Taurat loh ya, benda, tapi dengan bahasa kitab Tauratku akan kuletakkan dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya itu menjadi suara hati, supaya mereka menjadi ingat akan perintah-perintah Allah. Dan pembaharuan janji itu adalah Allah akan menjadi Allahnya umat Israel, dan umat Israel akan menjadi umat yang dikasihi oleh Allah sendiri. Janjinya sama. Nah, yang menarik lagi adalah dalam pembaharuan tadi Allah berfirman seperti ini, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Artinya dosa-dosa sudah dihapus oleh Allah, tidak lagi diingat. Kesalahan-kesalahan mereka tidak lagi diingat, dan pembaharuan janji itu terus-menerus dilakukan. Maka permenungannya adalah leluhur kita, umat Allah itu yang dimulai dari Israel sana, pembaharuannya itu apakah masih berdaya guna sampai sekarang? Tentu butuh permenungan yang mengarahkan kepada kita sendiri bagaimana. Apakah kita perlu membaharui hidup kita dengan Allah, kesetiaan kita kepada Allah. Kitab Taurat tidak lagi kitab Taurat, tetapi Injil dalam hidup kita. Karena hukum yang tertinggi ada dalam hidup Yesus sendiri, yang mengajarkan kasih, yang oleh Petrus tadi disebutnya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Maka identitas Allah yang seperti apa menentukan juga kita mau hidup seperti apa. Oleh karena itu mari kita baharui juga janji-janji kita kepada Allah, termasuk mengingat kita janji baptis dulu akan setia kepada Allah dan tidak percaya kepada setan dan pernak-perniknya itu. Moga-moga kita makin dikuatkan, disadarkan bahwa Allah terus-menerus mengajak dan memanggil kita untuk membaharui janji itu, dan identitas seperti apa tentang Allah itu juga menjadi bekal untuk membaharui itu. Allah yang selalu menghapus dosa-dosa kita, Allah yang senantiasa mengasihi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.